Puspom Angkatan Darat menyerahkan berkas kasus 3 oknum TNI tabrak dan bunuh sejoli di Nagreg, Jawa Barat ke Auditorat Militer Tinggi 2 Jakarta. Puspom AD menegaskan kasus ini akan diusut secara transparan ke publik. Selain menyerahkan berkas, Puspom AD juga menyerahkan 3 oknum TNI yang menjadi tersangka. Mereka adalah Kolonel Infantri Priyanto, Kopral 2 Dwi Andoko, dan Kopral 2 Ahmad Soleh. Dan Puspom Angkatan Darat Letjen TNI Chandra Sukojo menyebut proses penanganan tindak pidana sudah selesai di tingkat penyidikan dan akan langsung ditangani Auditorat Militer mengingat tersangka merupakan seorang perwira menengah berpangkat kolonel. 3 tersangka yang merupakan oknum TNI terancam pidana seumur hidup dan dikenakan pasal berlapis terkait Undang-Undang Lalu Lintas dan pasal 340 KUHP karena secara sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Kami dari jajaran Puspom TNI sangat apresiasi dengan kerja keras cara maraton menuntaskan kasus ini secara terbuka, transparan terhadap publik. Jadi publik bisa melihat secara langsung bagaimana proses mulai dari kecelakaan lalu lintas sampai pembuangan mayat. Tidak ada yang ditutupi. Komitmen dari Panglima TNI sudah cukup jelas. Tidak ada satupun prajurit yang melakukan pelanggaran lolos dari jeratan hukum. Dan ini adalah sudah perintah dari Panglima TNI beserta jajaran Kepala Staf Angkatan. Semua pelanggaran yang dilakukan prajurit pasti proses secara hukum. Dan terhadap kasus ini tentunya habis dilimpahkan nanti akan disidangkan. Pekerjaan selanjutnya nanti akan dilakukan oleh auditor. Kami memantau terus perkembangan ini sampai selesai, sampai keputusan hukum terhadap para pelaku. Mengenai perhatian perkara menonjol dan mendapatkan atensi dari pimpinan kita. Oleh karena itu setelah saya menerima berkas perkara ini, segera hari ini juga saya akan bekerja ekstra dan saya upayakan untuk pengelolaan berkasnya karena hanya satu berkas perkara dan tidak terlalu tebal. Saya harapkan minggu ini untuk tingkat auditorat saya upayakan untuk selesai dan akan nanti disampaikan oleh audit dan teknisnya dan kami apakan lagi setelah selesai. Nasib tragis dialami sejoli Handi Saputra dan Salsabila. Sejoli tersebut sempat dikabarkan hilang usai kecelakaan di daerah Nagreg hingga jenazahnya ditemukan di Sungai Serayu, Cilacap, dan Banyumas, Jawa Tengah. Pelaku ternyata adalah 3 oknum TNI menabrak sejoli yang membuang jenazah mereka ke sungai. Kecelakaan yang merenggut nyawa sejoli Handi Saputra dan Salsabila di jalur Nagreg, Jawa Barat terjadi pada 8 Desember 2021. Korban yang seharusnya mendapat penanganan medis malah dibuang ke Sungai Serayu, Jawa Tengah. Padahal berdasarkan hasil otopsi, Handi meninggal bukan karena kecelakaan, melainkan karena tenggelam. Petunjuk bahwa pelaku penabrakan adalah anggota TNI berasal dari video amatir warga yang beredar. Setelah dinyatakan hilang selama 10 hari, 2 remaja ini ditemukan tidak bernyawa dan terpisah 5 km di Sungai Serayu, Cilacap, dan Banyumas, Jawa Tengah. Polisi mengonfirmasi bahwa jenazah yang ditemukan di Sungai Serayu adalah Handi dan Salsabila. Jenazah keduanya yang sempat dimakamkan di pemakaman umum Banyumas dibongkar untuk dipulangkan ke keluarga. Penyelidikan mengungkap bahwa inisiator kasus pembunuhan sejoli adalah Kolonel Infantri berinisial P. Ketiganya telah ditetapkan menjadi tersangka dan sudah dipindahkan ke Smart Instalasi Tahanan Militer Pom Dam Jaya. Pusat Militer TNI Angkatan Darat menggelar rekonstruksi kasus tabrak lari dengan tersangka 3 anggota TNI. Mereka adalah Kolonel P, Korda A, dan Koptu DA. Mereka dihadirkan di lokasi bersama seorang saksi kunci. Ada 5 adegan yang diperagakan dalam rekonstruksi ini, mulai dari penabrakan, mengangkat korban, hingga pelaku membawa pergi korban dari TKP. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memastikan ketiganya akan dihukum berat, yaitu penjara seumur hidup. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, Kapendam 1 Bukit Barisan menjelaskan adanya kesalahpahaman antara anggota TNI dengan warga yang videonya viral. Kodam 1 Bukit Barisan kini sedang menyelidiki keributan antara TNI dan warga. Kodam 1 Bukit Barisan menyelidiki keributan antara anggota TNI dan warga di area pesawahan Dusun 3 Desa Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara yang videonya viral di media sosial. Menurut Kapendam 1 Bukit Barisan, saat itu anggota sedang memasang plang di tanah hak guna usaha milik Puskopkar ABB seluas 62 hektar, namun terjadi kesalahpahaman dengan para penggarap sawah. Menurut Kapendam, lahan yang dimiliki Puskopkar memiliki data berdasarkan sertifikat tahun 1994. Proses penyelidikan dan penyidikan saat ini sedang dilakukan oleh Pomdam dengan mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi. Kodam 1 Bukit Barisan juga membuka laporan pengaduan dari masyarakat. Ketika masyarakat menghalangi tim yang akan bekerja, himbauan dan saran dari unsur terkait tidak dihiraukan oleh masyarakat sehingga terjadi keramaian yang menyebabkan pemberitaan di media. Atas kejadian yang muncul di media-media, kami pihak Kodam 1 Bukit Barisan telah menindaklanjuti dengan menurunkan tim untuk mendapatkan informasi yang akurat atas peristiwa tersebut. Manakala ada kejadian yang di luar kepatutan kami, membuka diri untuk menerima laporan pengaduan dari masyarakat dan akan kami tidak lanjuti guna diperoleh kepastian hukum yang berkeadilan. Proses penyelidikan dan penyidikan saat ini sedang dilakukan oleh Pomdam 1 Bukit Barisan dengan mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi serta alat bukti lainnya. Kita semua menjunjung tinggi hukum yang berlaku di negara ini. Namun asas hukum praduga tak bersalah tetap harus kita hormati. Apabila hasil penyelidikan didapat cukup bukti terpenuhinya unsur tindak pidana, maka akan kami tindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kita yakinkan tidak ada. Sebelumnya, pemirsa, seorang anggota TNI di Saumlaki, Kepulauan Tanimbar, Maluku mengamuk dan menganiaya warga. Diduga anggota TNI tersebut dalam kondisi mabuk dan aksi kekerasan itu pun viral di media sosial. Inilah video amatir seorang oknum anggota TNI yang mengamuk di Desa Seira Saumlaki, Kepulauan Tanimbar, Maluku. Diduga oknum TNI ini mengamuk saat di bawah pengaruh minuman keras. Salah seorang warga pun menjadi sasaran amukannya. Tak hanya itu, oknum anggota TNI ini juga menantang sejumlah warga yang mencoba menenangkannya. Pelaku akhirnya bisa diamankan petugas. Meski telah dimediasi, proses hukum menanti oknum TNI tersebut. Memang sudah ada mediasi, tapi itu nggak memberhentikan proses hukum. Proses hukum tetap kita lakukan secara tegas kepada anggota misalnya. Jadi intinya law enforcement, reward and punishment. Kini oknum TNI mabuk ini tengah menjalani pemeriksaan dan akan dilanjutkan ke proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Dari Kepulauan Tanimbar, Maluku, Nurdin Abdullah, iNews melaporkan. Polisi menetapkan tante korban sebagai tersangka penyekapan dan penganiayaan anak di Sumedang, Jawa Barat. Korban berusia 5 tahun diikat dengan rantai dan dianiaya di rumah tersangka. Setelah menerima laporan warga, polisi menggeledah rumah tersangka di Kelurahan Cisitu, Sumedang, Jawa Barat. Polisi juga langsung memeriksa pemilik rumah, seorang wanita berinisial S, dan sejumlah saksi. Pemilik rumah yang merupakan tante korban ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka diduga kerap menganiaya korban yang masih berusia 5 tahun dan disekap di rumahnya dengan tangan serta kaki terikat rantai. Berdasarkan keterangan dari tersangka saat ini, motifnya adalah karena korban ini kelewat nakal. Jadi si tersangka yang selaku ibu tiri dari
korban ini merasa tidak kuat untuk merawat korban, sehingga dirantailah korban itu setiap kali yang bersangkutan ingin keluar rumah. Kalau menurut pengakuan dari tersangka, itu disekap dari pagi, dan sehingga rumah itu dibuka secara paksa sampai setengah 1 siang itu masih dalam keadaan terikat, sehingga pada saat ditemukan itu ada bekas kotoran di celana dari korban. Itulah yang saya bilang bahwa segala kemungkinan masih kami buka. Jadi kami terus mendalami karena keterangan dari tersangka juga masih terus berubah-ubah, dan hubungan keluarga dengan korban juga yang diakui merupakan anak dari sepupu tersangka itu juga masih terus berubah-ubah, sehingga segala kemungkinan masih terus kami dalami. Semua kemungkinan masih terus kami dalami, makanya pihak-pihak yang terkait dengan ini, khususnya yang disampaikan oleh tersangka bahwa ia dititipi oleh kakek dari anak tersebut untuk merawatnya, akan kami dalami. Karena posisi dari kakek anak ini ada di Lampung. Memang luka-luka akibat kekerasan dari benda tumpul. Sementara ini keterangannya dipukul dan dicubit. Ada juga luka-luka akibat siraman minyak panas. Stabil. Saat ini dirawat oleh tim trauma healing dari Polres Sumedang. Kami juga bekerja sama dengan pihak Dokes Polda Jabar, sehingga diharapkan untuk traumanya terhadap luka-luka tersebut bisa disembuhkan dan segera bisa menjadi anak yang normal kembali. Seorang anak tega membunuh ayah kandungnya sendiri. Tak hanya itu, pelaku juga melukai kakak kandungnya. Warga desa Jambangan, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Jawa Timur, digegerkan dengan aksi pembunuhan seorang anak kepada ayahnya. Polisi yang menerima laporan langsung melakukan olah TKP. Pelaku bernama Hudi Cahyono, berusia 37 tahun, yang tega membunuh ayah kandungnya sendiri bernama Suradi, berusia 65 tahun. Tak hanya itu, pelaku juga melukai kakaknya bernama Ponimi, berusia 47 tahun. Pelaku pun langsung ditahan di Polsek Dampit untuk diperiksa. Sementara kakak pelaku yang terluka kini dirawat di Rumah Sakit Bokor Turet. Sementara jenazah sang ayah dibawa ke Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku mengalami depresi sejak tahun 2013. Enggak. Sama cuman tenang, berdiam diri. Itu. Cuma kebetulan 10 hari ini dia marah-marah. Kan ini ada pembongkaran rumah. Jadi rumahnya dibongkar sehingga ngamuk terus itu. Ngamuk katanya si korban ini mau saya pukul daripada memukul saya pukul duluan. Tadi pagi bilang saya seperti itu. Polisi pun memeriksa sejumlah saksi untuk mengetahui motif pembunuhan. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Sementara itu, seorang ibu di Jember, Jawa Timur tega membunuh anak kandungnya sendiri. Pelaku diancam hukuman 5 tahun penjara. Reva Saputri diantarkan oleh warga ke tempat peristirahatan terakhirnya. Bocah berusia 6 tahun ini menjadi korban atas kekerasan yang dilakukan ibu kandungnya. Ibu kandung bernama Iva Rustiana mengaku sering memukul anaknya sejak Oktober 2021 silam. Ia mengaku kesal karena anaknya tidak menuruti perkataan orang tua. Bahkan dari hasil otopsi ada 4 titik lebam di bagian kepala anaknya yang mengakibatkan pembekakan dan pendarahan otak. Atas perbuatannya, pelaku pun ditangkap polisi. Ibu ini melakukan lagi sehingga meninggalnya anak. Alasan ya? Karena merasa jengkel aja. Jadi merasa jengkel kepada si anak apabila dia uangnya besar, dia nggak ngomong sama ibunya. Dia tuh karena ibunya katanya cician. Tapi bagi kami itu belum logika. Ya, nanti kita dalami lagi. Mungkin bisa aja nanti kita periksakan kepada psikiater untuk si ibunya. Tersangka bakal dijerat dengan pasal KDRT dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Sakit hati suami menikah siri, seorang istri di Asahan, Sumatera Utara nekat mencelakai suaminya dengan menyewa orang bayaran.
Wajah suami pun rusak akibat luka bakar disiram air keras. Pria dan dua wanita ini digelandang ke Polres Asahan karena terlibat penganiayaan berat pada pria bernama Muhammad Irsad, warga desa Punggulan, Asahan, Sumatera Utara. Ironisnya, salah satu pelaku adalah Leli Juliana, istri korban, yang menjadi otak dari penganiayaan menggunakan air keras. Pelaku tega mencelakai suaminya lantaran sakit hati dibohongi suami yang menikah siri dengan wanita lain dan sudah berjalan 2 bulan terakhir. Sakit hati. Sakit hati. Sakit hati kenapa? Keras suaranya, Bu. Yang kuat. Sakit hatinya kenapa? Suami ini menikah lagi, enggak sendiri. Oh, suaminya menikah lagi. Jadi sakit hati. Penyiraman air keras ini bermula saat Leli Juliana bercerita pada Nurminah yang merupakan besannya jika dirinya sakit hati mengetahui suaminya telah menikah siri. Mendengar itu, Nurminah menyarankan untuk menyewa orang bayaran, yakni Hardiansah, untuk memberikan pelajaran dengan menyiram air keras ke wajah korban. Pada hari kejadian, korban Muhammad Irsad yang sedang membonceng pelaku Leli Juliana dihadang pelaku Hardiansah di Jalan Dusun 1 Desa Punggulan. Pelaku langsung menyiramkan air keras yang mengenai wajah dan tangan korban. Usai beraksi, Hardiansah langsung kabur. Selain mengenai korban, air keras tersebut ternyata juga mengenai wajah dan tangan Leli Juliana. Bang, abang diupah berapa sama pelakunya, Bang? Masih 500.000. Dijanjikan berapa diupah? Janjinya 2 juta rupiah. Itu abang kena harus keras juga saat melempar juga? Kena. Korban ini adalah menikah kembali, nikah siri dengan wanita lain, sehingga mengakibatkan si istri merasa cemburu yang sangat dan merasa sakit hati. Jadi sehingga si istri ketemu dengan besannya yang bernama NM, kemudian merencanakan untuk melakukan perbuatan penyiraman air keras ini kepada si korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Asahan. Dan pelaku Leli Juliana juga harus terpisah sementara dari suaminya karena bersama 2 pelaku lain terancam hukuman 12 tahun penjara. Kita ke informasi lain, pemirsa. Desain Istana Kepresidenan di Ibu Kota baru sudah rampung. Desain dari maestro patung asal Bali, Nyoman Nuwarta, telah disetujui Presiden Joko Widodo. Inilah desain Istana Kepresidenan untuk Ibu Kota Negara baru di Kalimantan Timur yang dibuat oleh maestro patung asal Bali, Nyoman Nuwarta. Desain ini telah dipresentasikan kepada Presiden Joko Widodo dan telah mendapat persetujuan. Desain Istana Garuda ini paling mutakhir dan siap diwujudkan. Awalnya, area yang diberikan hanya 55 hektar. Namun karena Presiden menilai sempit, maka Presiden meminta Menteri PUPR menambah luas area Istana Kepresidenan menjadi 100 hektar. Nantinya di samping Istana Garuda terdapat area hijau berupa hutan dan botanical garden. Nyoman Nuwarta juga diminta Presiden untuk ikut merancang master plan kawasan terintegrasi, yaitu Istana Presiden, Kebun Raya, dan Kebun Bunga. Nyoman Nuwarta yang mendapat kepercayaan penuh Presiden merupakan seniman patung yang karyanya bertebaran di Nusantara. Di antaranya adalah patung Garuda Wisnu Kencana di Bali. Serta patung Arjuna Wijaya atau lebih dikenal dengan patung kuda di kawasan Monas, Jakarta. Menteri BUMN Erick Thohir memecat Direktur Energi Primer PLN. Pemecatan merupakan buntut dari hasil sidak Erick Thohir ke kantor pusat PLN yang mendapati tidak adanya kegiatan di ruang monitoring energi. Menteri BUMN Erick Thohir telah memberhentikan Rudi Hendra Prastowo yang merupakan Direktur Energi Primer PT Perusahaan Listrik Negara. Rudi digantikan oleh Hartanto Wibowo yang sebelumnya merupakan salah satu direksi dari PT PLN Batubara. Saya lihat langsung kemarin bersama Pak Menteri ESDM, dari hasil sidak juga ya,
Terlepas ada situasi COVID, saya sangat memaklumi dan itu perlu dilakukan untuk lockdown. Tetapi tentu yang namanya pada saat krisis tetap mesti ada kegiatan-kegiatan yang berjalan. Nah, karena itulah saya mengambil keputusan ini, saya mengganti ya, dan saya akan pastikan ya dalam 1-2 hari ke depan Saudara Hartanto ini harus segera melakukan perbaikan-perbaikan. Beberapa hal yang sebenarnya saya sudah meetingkan juga pada Januari lalu adalah bagaimana pembelian batu bara ini bisa jangka panjang. Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengingatkan agar kebutuhan dalam negeri dipenuhi sebelum mengekspor ke luar negeri. Saya perlu mengingatkan bahwa pemerintah mewajibkan perusahaan swasta, BUMN beserta anak perusahaannya yang bergerak baik di bidang pertambangan, perkebunan maupun pengolahan sumber daya alam lainnya untuk menyediakan kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu sebelum melakukan ekspor. Ini adalah amanat dari Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang pertama, soal pasokan batu bara. Saya perintahkan pada Kementerian SDM, Kementerian BUMN, dan PLN segera mencari solusi terbaik demi kepentingan nasional. Prioritasnya adalah pemenuhan kebutuhan dalam negeri untuk PLN dan industri dalam negeri. Sudah ada mekanisme DMO yang mewajibkan perusahaan tambang memenuhi kebutuhan pembangkit PLN. Ini mutlak, jangan sampai dilanggar dengan alasan apapun. Perusahaan yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri bisa diberikan sanksi. Bila perlu bukan cuma tidak mendapatkan izin ekspor, tapi juga pencabutan izin usahanya. Presiden berharap kejadian seperti ini tidak terjadi lagi karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai jeda kami akan perbarui informasi Anda dari OTT Wali Kota Bekasi langsung dari Gedung KPK Jakarta. Tetaplah di iNews Sore.